ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga kaum muslimin yang setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita berjumpa dalam majlis yang mulia melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, yaitu kitab yang membahas tentang cara hidup dan manhaj, yaitu jalan hidup yang hendaknya ditempuh oleh seorang muslim yang berkaitan dengan akidahnya, berkaitan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga suluk. Itu bagaimana akhlaknya dalam bermuamalah antar sesama manusia. Dan pembahasan yang kita bahas dari kitab ini, kita telah sampai kepada pasal yang ke-10. Ya, kemarin kita telah membahas hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap risalahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pasal yang ke-10 ini kita akan membahas tentang pokok keimanan terhadap hari akhir. Artinya kita masih pada pembahasan seputar rukun-rukun iman. Nah, keimanan kepada hari akhir. Seorang muslim mengimani bahwa dunia ini akan ada akhirnya. Akan ada penghujungnya. Yang mengakhiri kehidupan dunia dan manusia akan memulai setelahnya kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, seorang muslim wajib mengimani hal ini. Nah, dalam bab ini akan disebutkan dalil-dalil sebagaimana biasa. Ada dalil-dalil dari yang disebut dengan dalil-dalil nakli, itu ayat, hadis yang wajib bagi kita untuk kita imani, dan juga dalil akli bahwa adanya kehidupan hari akhir setelah kehidupan dunia, atau adanya penghujung dari kehidupan dunia ini yang menjadi awal dari kehidupan hari akhir, itu adalah keimanan yang sesuai dengan akal sehat, nalar yang lurus, dan tidak diingkari dan disangkal oleh mereka yang berakal. Nah, ini akan kita ambil insyaallah satu persatu. Namun sebelum kita masuk kepada dalil-dalil nakli, kita akan simak dulu apa yang dikatakan oleh penulis, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bab ini. Beliau mengatakan, yuminul muslim bi anna li hadhil hayati dunya sa'atan akhiratan tantahi fiha wa yauman akhiran laisa ba'dahu min yaum. Seorang muslim mengimani bahwa kehidupan dunia ini memiliki waktu akhirnya, berakhir
kehidupan dunia itu pada hari itu. Dan kehidupan dunia ini ada hari yang terakhirnya, yang tidak ada setelahnya kehidupan dunia lagi. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia bukan muslim. Ya, seperti orang-orang musyrikin Mekkah, ya, di antara kekufuran mereka, nah, mereka mengingkari adanya hari akhir, mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, begitu juga kalau kita cermati orang-orang yang beriman dengan ajaran reinkarnasi, ya, yang disebut dengan tanasukh al-arwah, ya, bahwa manusia kalau dia mati dia akan lahir kembali dalam bentuk yang lain. Nah, ini ya lebih jauhnya adalah pengingkaran terhadap hari akhir. Dia masuk melalui filsafat-filsafat timur. Ya, kalau seorang tidak memfilter dirinya dalam bacaannya, dalam konsumsi tontonannya, kemudian dia mengimani hal-hal yang demikian dan dia tidak memiliki ilmu tentangnya sehingga akhirnya dia meyakini adanya reinkarnasi, ya dia jatuh kepada pengingkaran terhadap hari akhir. Tapi seorang muslim nggak demikian. Ya, seorang muslim mengimani adanya akhir dari dunia ini. Tumatatil hayatul tsaniyah, kemudian apabila telah sampai kehidupan dunia ini pada putaran terakhirnya, maka akan dilanjutkan dengan kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Wal yaumul akhiru lidaril akhirah. Ya, kehidupan yang berikutnya adalah hari ya pertama bagi kehidupan akhirat. Wa yab'atsullahu subhanahu wal khalaiqa ba'tsa. Diawali dengan Allah membangkitkan semua makhluk sekaligus. Ya, setelah kematian. Ya, karena di hari yang terakhir itu terjadilah kiamatul kubra yang menghancurkan alam semesta, yang tidak tersisa kecuali yang Allah kecualikan. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana, artinya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap tinggallah ketika itu Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Nah, kemudian setelahnya Allah bangkitkan. Allah bangkitkan manusia semuanya. Ya, bukan hanya manusia juga, Allah juga bangkitkan hewan. Wa yahsyuruhum ilaihi jami'an, dan semuanya dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Liyuhasibahum, untuk menjalani proses hisab yang disebut dengan hari pembalasan. Ya, untuk menerima ganjaran yang baik, menerima pahala akan kebaikannya, yang buruk akan menerima balasan akan keburukannya. Ya, fayajzil abrara bin na'imil muqim. Di situ Allah Azza wa Jalla akan membalas orang-orang baik dengan kenikmatan yang abadi di surga. Wa yajzil fujjara bil adzabil muhin bin nar. Sedangkan orang-orang yang jahat Allah akan balas dengan azab yang menghinakan di neraka. Nah, ya, ini yang dimaksud dengan yaumul akhir. Ya, jadi digelarnya hari, ya, kemudian disebut dengan hari pembalasan itu ada tujuan. Tujuannya adalah lifaslil qada'i bainal ibad, untuk memutuskan ya al-qada, hukum di antara manusia. Ya, karena kehidupan dunia ini ujian, siapa yang lulus ya diganjar akan ketaatannya, yang gagal maka dia akan dibalas akan kelalaiannya.
Kemudian beliau berkata, qala wa annahu yasbiqu hadza asyratus sa'ah wa amaratuha. Namun untuk hari akhir ini kata beliau, itu akan didahului dengan tanda-tanda, ya, dengan yang disebut alamatus sa'ah, tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat. Ya, disebut dengan hari akhir, disebut juga dengan hari kiamat. Ya, kiamat itu artinya kiam, yaitu berdiri. Itu hari di saat manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Rabbnya. Nah, tanda-tanda itu disebutkan qala ka khurujul Masihid Dajjal. Seperti keluarnya Al-Masih Dajjal yang kita kenal dengan, ya, Dajjal. Wa Yajuj wa Majuj, dan keluarnya Yajuj wa Majuj. Ya, orang barat bilang Gog Magog. Ya. Masih Dajjal dan juga Yajuj wa Majuj ini dari Bani Adam. Ya, mereka adalah keturunan anak Adam. Yajuj ini dari zuriyati Yafith. Ya, dari anak keturunannya Yafith, ya, bin Nuh. Anak keturunannya Nuh. Ya, dari ya nasalnya Yafith. Kemudian wa nuzulu Isa, dan juga akan ditandai dengan turunnya Isa. Jadi sebelum Isa turun, ya, ke bumi, maka nggak akan terjadi hari kiamat. Ya, turun dulu Isa. Ya, kita orang yang beriman mengimani bahwa Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disalib. Isa nggak mati di kayu salib. Allah berfirman, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah angkat dia kepadanya. Ya, nah, nanti di hari akhir, ya, pada saatnya Isa akan turun. Ya, ya, turunnya seperti yang disebutkan dalam banyak hadis itu di Syam, ya, di wilayah Syam, ya, masuk wilayah Suriah sekarang. Walau khurujud dabba, dan keluarnya binatang melata. Ya, ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza waqa'al qawlu akhrajna lahum dabbatan tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila telah datanglah putusan kami keluarkan, ya, binatang melata dari muka bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwasanya manusia dulu tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb kami. Keluar tuh binatang yang berbicara. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, dan juga terbitnya matahari dari barat. Ya, dan banyak lagi. Ini semua merupakan tanda-tanda hari kiamat, dari tanda-tanda yang besar. Kalau tanda-tanda yang kecilnya ini 90% sudah terjadi. Ya, 90% sudah terjadi. Nanti akhir atau tanda kecilnya yang paling terakhir, ya, itu, ya, perang besar. Dikenal dengan Malhamah Kubro. Orang, ya, ahli kitab mengenalnya dengan Armageddon. Ya, umat Islam mengenalnya dengan Al-Malhamah Kubro, perang besar. Nah, itu tanda yang terakhir dari tanda-tanda kecil jadinya hari kiamat. Ya, begitu juga Khuruj Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Ya, ini juga merupakan tanda kecil, dan dia termasuk tanda kecil yang terakhir, ya, yang terjadi sebelum, ya, munculnya tanda-tanda besar. Karena kalau sudah terjadi tanda besar itu waktunya cepat. Ya, karena kata Nabi SAW, al ayat itu kharazat, tanda-tanda besar hari kiamat itu seperti manik-manik yang ya teruntai tersusun, ya, pada untaian kalung. Ya, kalau putus, ya, untaian kalung itu,
Maka meluncurlah tanda-tanda besar itu satu persatu dengan cepat. Nggak ada yang menahan. Ya, Nabi sebutkan itu ada 10. Ya, ada 10 tanda-tanda besar. Nah, ini sebagiannya telah disebutkan tadi. Itu tanda-tanda besar. Ya, seperti misalnya keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian eh, keluarnya Yajuj Majuj, ya, kemudian keluarnya Dabah, binatang yang melata, terbitnya matahari dari arah barat, ya, kemudian yang paling akhir itu api yang akan muncul dari arah Yaman, yang akan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan di mahsyar. Nah, apa yang terjadi di dunia sekarang ini, bagi orang-orang yang memperhatikan uh, dan mengaitkannya dengan tanda-tanda hari kiamat, ya banyak dari mereka mengatakan bahwa ya ini semua adalah pertanda dari semakin dekatnya hari ya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling penting bagi kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah mempersiapkan diri ya bahwa kondisinya bukan lagi saat untuk seorang itu berleha-leha karena bisa jadi ya tidak ada lagi waktu yang banyak untuk seorang ya bersantai ya tanpa bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Karena kalau ya kekacauan yang terjadi sekarang ini itu sebagai awal dari terjadinya tanda berupa peperangan besar, nah itu berarti sudah dekat sekali. Ya, cuman kita nggak bisa memastikan. Tentunya kita nggak bisa memastikan akan hal itu. Ya, namun waspada ini penting. Kemudian berkata beliau, "Wahai dzalika minal ayat dan yang lain sebagainya dari tanda-tanda." Ya, maksudnya tanda-tanda besar jadinya hari kiamat. Tumayum faqufis sur. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, nafkatul fana. Ya, ditiupkannya sangkakala ini 2 kali. Ya, wa nufikha fis sur fasa'id. Nah, ini nafkatul fana. Dan ditiupkanlah sangkakala. Ya, nafkatul fana, tiupan fana. Maksudnya tiupan yang membinasakan semua yang hidup. Wasak, ya, wasak itu maksudnya ya, manusia ketika mendengar berita tiupan sangkakala tersebut, mereka binasa. Tumanafaqatul ba'athi. Kemudian yang kedua adalah tiupan untuk dibangkitkan. Wan nusyur dan dikumpulkan. Wal qiyam li rabbil alamin. Dan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya, wa nufikha fis suri fasa'id. Maka ditiupkanlah sangkakala dan binasalah man fis samawati wa man fil ard, semua yang di langit dan semua yang di bumi, illa man Allah, kecuali siapa yang dikecualikan oleh Allah, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkanlah yang kedua, fa idzahum qiyabun yanzurun, situlah manusia berdiri menatap, ya maksudnya menatap ya Rabbnya Subhanahu wa taala. Tsumma tutal kutub, kemudian diberikanlah catatan-catatan amalan, ya, disebut dengan tatayurus suhuf, keterbangannya catatan-catatan amalan itu. Ya, artinya hasil gubahan semua kita, masing-masing kita punya catatan amalan kita yang mengisinya. Mereka akan mendatangi pemiliknya satu persatu. Famin akhidin kitabahu biyamini. Maka di situ ada orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wamin akhidin kitabahu bishimalih. Dan di situ juga ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya. Wa yudha'ul mizan. Dan diletakkanlah timbangan. Timbangan benar-benar timbangan. Disebutkan dalam hadis lahu kafatan. Punya 2 anak timbangan. Walisanun yantiq. Dan punya lisan yang berkata-kata. Ya.
Wa nadha'ul mawazinal qisti liyaumil qiyamah, kata Allah. Dan kami letakkanlah timbangan keadilan nanti di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi pada hari itu. Wa in kana mithqala habbat wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Dan kalaulah amalan itu sebesar biji zarah, ataina biha, tetap akan kami datangkan, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami akan menghisap. Ya. Wa yajril hisab, dan berlangsunglah proses hisab itu. Wa tunsabus sirat, lalu dibentangkanlah as-sirat. Sirat itu ya al-jisr, yaitu jembatan al-mamdud yang panjang, alamat di Jahannam, di atas punggung Jahannam. Ya, di antara dua bibir Jahannam. Wa yantahil mauqiful a'zam, lalu berakhirlah ya proses ini bistiqrari ahli jannah fil jannah, dengan masuknya penghuni surga ke surga dan mereka kekal di dalamnya, wa alin nar finnar, dan masuknya penghuni neraka ke neraka. Wa dzalika lil adillatin naqliyah wal aqliyah at-taliyah. Itu semua maksudnya apa yang tadi kita sampaikan itu bukan omong kosong, melainkan berdasarkan dalil akli dan nakli, berdasarkan dalil ya dari Al-Quran, hadis, dan juga ya sesuai dengan akal sehat dan nalar yang lurus. Nah, jadi ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara global. Intinya bahwa seorang muslim mengimani ya semua yang Allah Azza wa Jalla kabarkan atau Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam ya ceritakan dalam hadis ya dari berita-berita tentang ya kematian. Ya, ini batasan hari akhir itu. Semenjak ya si mayit itu dalam kondisi ya sakaratul maut, ya berita-berita tentang hal itu ya sampai akhirnya dia wafat, kemudian dimasukkan ke alam kubur ya, dan peristiwa-peristiwa yang ada di alam kubur dan yang berkaitan dengan hari akhir sampai masuknya penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Ini cakupannya ya pembahasan seputar hari akhir. Jadi masuk di dalamnya juga pembahasan seputar berita-berita tentang kondisi saat mayit itu sakarat. Jadi itu awalnya. Jadi berita-berita tentang ya kondisi saat si mayit itu sakarat ya dan seterusnya sampai penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Itu informasi tentang itu semua adalah cakupan pembahasan tentang hari akhir. Ya, karena hari akhir itu yaitu hari kiamat ada dua. Ya, ada kiamat sughra, yaitu kiamat bagi setiap kita dengan ya kematian ya manusia satu persatu. Ada kiamat kubra dengan kematian semua manusia. Ya, jadi kalau ditanya cakupannya hari akhir, maka itu jawabannya. Ya. Dan sekarang kita akan ambil dalil-dalil nakli. Yang pertama dari Quran ya tentunya. Berkata beliau, ikhbaru ta'ala an dzalika fi qaulih. Maksudnya tentang hari akhir ini Allah Ta'ala memang sudah memberitakan. Kalau kita buka Quran, kita akan dapat itu berita-berita. Ya. Yang menceritakan, yang memberitakan adanya hari pembalasan. Ya, ini sebenarnya keimanan terhadap hari akhir itu bagus buat kita. Ya, buat siapa aja yang beriman dengannya, bahkan masyarakat yang beriman dengan hari akhir itu lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan masyarakat yang mendustakan hari akhir. Karena orang yang beriman dengan hari akhir dia akan terdorong berbuat baik,
Ya, karena dia tahu bahwa kebaikannya itu akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganjaran, dan menahan diri dari berbuat buruk karena khawatir akan ya balasan atas kejahatannya, perbuatannya, lisannya. Ya, makanya persoalan dari akhir ini termasuk perkara yang disepakati, ya, dan ada pada agama Samawi. Walaupun istilah agama Samawi itu Yahudi, Kristen, Islam itu kurang tepat ya, karena Yahudi, Kristen itu sebenarnya agamanya Islam juga. Bahkan ajaran-ajaran ya budi pekerti ya yang ada pada filsafat Timur juga beriman dengan adanya ya kehidupan setelah kematian. Jadi keimanan terhadap hari akhir itu semacam pakem. Tapi ya apa yang diajarkan selain Islam jelas berbeda. Ya rinciannya, pendetilannya dengan keimanan terhadap hari akhir yang diajarkan dengan ajaran di luar Islam. Ya, jadi yang wajib bagi kita adalah mengimani hari akhir sesuai rincian yang diberitakan, sesuai berita-berita dalam Quran, dalam hadis. Ya, nggak mutlak beriman dengan hari akhir karena ada juga ajaran-ajaran seperti Hindu, Buddha juga mereka beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian. Allahu alam, ya memang dalam ajaran mereka itu terdapat banyak sekali kontradiktif. Mereka beriman terhadap hari pembalasan, beriman juga dengan reinkarnasi, tapi karena Islam adalah agama dari Allah, maka ya tidak ada kontradiktif. Kita langsung ambil kepada dalilnya. Yang pertama yang ada dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di bumi ini fana. Ya, fana artinya binasa. Ya, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap tinggallah wajah Rabbmu, maksudnya Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, kalimat kullu man 'alaiha fan ini menunjukkan bahwa akan ada hari di mana ya pertunjukan dunia ini akan selesai. Allah akan gulung. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yauma natwis sama katayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Ya. Ingatlah di hari ketika kami melipat langit. Yauma natwis sama, melipat langit. Katayyis sijil, seperti lembaran-lembaran kertas. Ya, yang ada pada buku. Katayyis sijil lil kutub, seperti lembaran-lembaran kertas yang ada pada buku. Ya, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami awali penciptaan, kami kembalikan lagi. Ya, kemajuan-kemajuan teknologi yang ada sekarang ini akan ya nihilkan lagi, binasa semuanya. Ya, nu'idu. Ya, bahkan manusia pun mati. Ya, dan semua yang ada pun juga mati. Ya, dan alaina, itu adalah janji yang pasti akan kami lakukan. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami benar-benar ya akan melakukannya. Nah, kecuali empat, ya empat yang nggak binasa. Jadi semuanya binasa kecuali empat. Ya, empat ini apa aja? Ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana yafna. Segala sesuatu yang Allah takdirkan fana, binasa.
ilal jannah wan nar, kecuali surga dan neraka. Jadi surga dan neraka ini udah ada sekarang dan terus dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketika hamba sholat, dibangunin rumah untuk dia di surga, dibangunin pohon di surga. Saat si hamba mengerjakan amal soleh, dimakmurkan untuknya surganya. Ya, terus berhias sampai sekarang. Begitu juga neraka. Ya, wal arsnya Allah juga tidak fana. Artinya dia tetap ada. Saat alam semesta ini binasa, arsnya Allah tetap ada. Dan ars itu adalah ya sarirul malik, singgasana raja. Dan dia merupakan makhluk Allah yang paling besar. Dia adalah sakaf, atap bagi semua makhluk. Atap bagi semua makhluk. Dan Allah beristiwa, berada di atas ars. Begitu juga Al-Kursi. Ya, kursinya Allah, maksudnya kursi ini adalah maudhi'il qadamain, tempat dua kaki. Ya, Lauhul Mahfuz juga tetap ada. Ya, kemudian Al-Qalam, ya pena, ya itu pena penulisan takdir. Ini semua tetap ada. Ya, dan disebutkan juga dalam hadis yang lain, disebutkan adwud dhanab, itu tulang ekor. Jadi manusia binasa tapi tulang ekornya enggak. Karena dari tulang ekor itu nanti akan ya dibangkitkan lagi manusia. Ini jadi penyebutan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini akan binasa, ada yang dikecualikan. Kemudian Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Kami tidak pernah jadikan bagi manusia sebelummu wahai Muhammad itu kekal. Afa imitta fahumul khalidun? Apakah kalau kamu saja mati terus mereka kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan timpakan cobaan kepada kalian dengan kebaikan dan juga keburukan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Ya, dikembalikan, ya dipulangkan, itu bahasa Al-Qur'an, ya, tentang kematian. Jadi bukan si hamba yang pergi sendiri, ya, tapi ya dipulangkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di ayat yang lain? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian satu hari kalian dipulangkan kepada Allah. Ini dipulangkan. Lafalnya bukan pulang sendiri. Yang namanya dipulangkan seringkalinya memang kita nggak siap. Ya, dalam kondisi kita nggak siap sedia untuk pulang. Kemudian dalam surat Taghabun, ayat yang ketujuh Allah juga berfirman, Za'aman ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka nggak akan dibangkitkan. Dia orang kafir dulu. Di antara sebab kekafirannya mengingkari hari kebangkitan. Lalu Allah berkata kepada nabinya, Qul bala wa rabbi. Katakan kepada mereka, tentu demi Rabbku, bahwa kalian akan dibangkitkan. La tub'atsun. Kalian akan benar-benar dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima amiltu. Kemudian ya akan dibalas amalan kalian. Ya baik dibalas dengan kebaikan, buruk dibalas dengan keburukan. Cuman kalau orang kafir, ya itu balasannya di dunia. Kalau kebaikan balasannya di dunia. Mereka nggak akan dibalas ya atas kebaikannya di dunia di akhirat. Yang orang kafir yang baik di dunia, balasannya di dunia. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian kalian akan dibalas atas setiap perbuatan kalian, dan yang demikian mudah bagi Allah. Dan dalam surat Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin 'azim, untuk suatu hari yang besar. Ya,
Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di saat manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Ya, nanti semua akan dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Nabi dalam sebuah hadis, manusia akan dikumpulkan di mahsyar hufah, tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian, ghurla dalam keadaan belum disunat. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Syura, Allah juga berfirman, "Wa tundhira yaumal jam'i la raiba fihi." Ya, dan ya, utusan Allah itu memperingatkan akan hari ya saat mereka dikumpulkan, yaumal jam', ya, hari saat manusia semua dikumpulkan, la raiba fihi, yang kedatangan hari itu tidak ada keraguan tentangnya. Fariqun fil jannah, segolongan ada di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan segolongan lainnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dalam ayat yang lainnya juga Allah berfirman, ini dalam surat Az-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isinya. Wa qala al insanu mala, dan manusia ketika itu mengatakan, kenapa bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan mengabarkan ceritanya. Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Rabbnya, itu Rabbmu, wahai Muhammad, telah memerintahkannya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia akan keluar ya berpencar-pencar untuk melihat ganjaran amalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang di dunia mengerjakan sebesar biji zarah kebaikan, dia akan mendapati ganjarannya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, syarra yarah gitu ya. Dan barang siapa yang di dunia mengerjakan ya keburukan walau sebesar biji zarah, dia akan mendapati juga balasannya. Dan dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah juga berfirman, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tidak ada yang mereka tunggu. Yang turun di sini artinya yang tadhirun. Ya, kita nih semua nggak ada yang kita tunggu ya, karena pada hakikatnya kita sedang menunggu. Cuman ada yang yakin dan banyak yang lalai. Tidak ada yang mereka tunggu selain datangnya malaikat. Maksudnya datangnya malaikat, turunnya malaikat. Ya, karena nanti di hari pembalasan malaikat turun. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, kata Allah. Dan kami turunkan malaikat ya berbaris-baris. Tidak ada yang mereka tunggu selain datangnya malaikat. Au ya'ti rabbuk, atau datangnya Rabbmu. Jadi Allah pun juga turun. Ya, yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ketika manusia sudah dikumpulkan di mahsyar, langit itu terbuka. Ketika itu turun malaikat dan Allah pun turun. Ya, diiringi dengan kepulan asap putih. Ya, tujuannya ngapain? Di faslil qada bainal ibad, untuk memutuskan hukum di antara manusia. Ya, au ya'ti rabbuk, atau datangnya Rabbmu. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Maksudnya ini ya terbitnya matahari dari arah barat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Kemudian Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ingatlah di hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Maksudnya terbitnya matahari dari arah barat. Saat itu la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min qabl. Orang yang sebelum terbitnya matahari dari arah barat nggak beriman, kemudian saat matahari itu terbit dari arah barat dia baru beriman, imannya nggak berguna. Jadi ini tanda ya besar hari kiamat ya yang terakhir ya sebelum
thalatha khusuf, ya, terjadinya pembenaman. Disebutkan dalam hadis khasfun fil masyriq, pembenaman di timur, ya. Kita nggak tahu di mana timur, tapi Indonesia itu negeri timur jauh, ya. Artinya dibenamkan ke dasar bumi. Bukan likuifaksi kecil-kecilan, bukan sinkhole kecil-kecilan, bukan. Tapi dibenamkan satu negeri. Wa khasfun fil maghrib, dan pembenaman di barat. Ya, di barat ya antum, ya, Amerika, Eropa, barat. Wa khasfun fi jaziratil Arab, dan pembenaman di jazirah Arab, ya, di tengah. Kalau timur kan kita, di barat ya di atasnya jaziratul Arab itu Eropa, Amerika, jaziratul Arab di tengah. Ada 3 pembenaman. Kemudian munculnya dabah, munculnya hewan melata yang berbicara. Kemudian keluarnya api dari arah Yaman. Disebut, ada yang mengatakan dari daerah Aden, ada yang mengatakan dari laut Hadramaut. Ya, api yang besar yang menggiring manusia ke mahsyar, ya, ke arah Syam. Manusia digiring ke Syam. Nah, sedangkan ayat ini, ayat Al-An'am 158, dia berbicara tentang salah satu tanda, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Orang yang sebelum peristiwa itu nggak beriman, kemudian terbit matahari dari arah barat, lantas dia baru beriman, kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanannya nggak berguna lagi. Lam takun amanat min qabl. Sedangkan sebelum itu dia belum beriman, au kasabat fi imaniha khaira, atau keimanannya belum melahirkan amalan soleh. Baru ketika terbit matahari dari arah barat, dia beriman, dia beramal soleh, semua itu nggak lagi berguna. Ya, malaikat ketika itu sudah selesai tugasnya. Ya, yang ada di sebelah kanan kiri manusia nih. Mayal fidu min qaulin mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali malaikat mencatat. Matahari terbit dari arah barat, ketika itu malaikat menutup catatan amalan. Tutup catatan amalan. Selesai tugas pencatatan, ya, nggak ada amalan soleh ketika itu diangkat, nggak ada sedekah ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nggak ada sholat saat itu, ya, yang di, ya, terima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amalan sudah selesai pencatatan, ya, kebaikan nggak akan diganjar setelahnya, karena manusia sudah yu'ayin, sudah menyaksikan bahwa, ya, di hadapannya adalah kebenaran yang tidak lagi terbantahkan. Adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Sehingga keimanan terhadap yang gaib ketika itu nggak lagi berguna. Orang mau mengerjakan amal soleh, ya udah pastilah orang sudah melihat akan kebenaran hari pembalasan, kebenaran, ya, Allah, ya, semua pasti akan beriman. Tapi ketika itu keimanan terhadap yang gaib nggak lagi berguna. Ya, maka nggak ada lagi amalan yang diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qaul 'alaihim akhrajna lahum dabbah fil ard. Dan apabila telah terjadi, ya, waqa'al qaul 'alaihim, keputusan kami atas mereka, maksudnya hari kiamat. Ya, maksudnya menjelang hari kiamat. Akhrajna lahum dabbah minal ard. Kami keluarkan untuk mereka binatang melata dari muka bumi. Enggak ada yang tahu ini binatang apa. Tapi disebut dabbah. Dan dabbah dalam bahasa Arab, ya, semua yang melata di muka bumi. Cuman dia punya perbedaan. Dia bisa ngomong tukallimuhum, yang akan berbicara kepada manusia. Ya, ucapannya cuma satu. Annannasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wah, manusia tidak beriman dengan tanda-tanda kebesaran kami. Bukti-bukti akan kebenaran kami, manusia nggak beriman. Ya. Dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 96 Allah berfirman, hatta idza futiyat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga ketika telah
bukalah bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka keluar ya menuju mengalir ya seperti air. Min kulli hadabin yansilun. Waqtarabal wa'dul haq, dan saat itu menjadi dekatlah janji Allah yang benar, maksudnya hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya, sehingga itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan di mata orang-orang kafir. Nah, Ya'juj Ma'juj ini ya sudah ada semenjak zaman yang lampau, dan mereka adalah anak Adam yang terus beranak pinak. Namun keberadaannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada pembatas antara mereka dengan ya, kita, ya, yaitu berupa bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ini kisahnya ada Allah sebutkan ya dalam ya surat Al-Kahfi. Ya. Nah, bendungan ini di zaman Nabi sudah terbuka segini. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab qad futtihat radmu Ya'juj wa Ma'juj hakadha wa halaqa bainat ya isba'i al-ibham walladhi taliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah bagi bangsa Arab, akan mendekatnya kebinasaan atas mereka, telah terbuka bendungan Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini. Tapi contohin dengan tangannya. Ya. Nah, ini di zaman Nabi berarti 1400 tahun yang lalu, berarti sekarang usaha itu terus dilakukan. Udah 1000 tahun mereka berusaha untuk ya melobangi bendungan itu. Artinya saat di mana bendungan itu akan terbuka 1400 tahun loh, tak main-main. Tentu lubangnya semakin besar dan sudah mendekati kehancuran bendungan itu. Ya, sekarang-sekarang ini sudah ya besar lubangnya. 1400 tahun yang lalu baru segini. Berlangsung 1400 mereka lobangi kira-kira sebesar apa jadi. Nah, ya sebagian orang mengartikan ya Ya'juj ini bangsa Turki. Orang-orang ya Mongol. Ya, tapi ya ayat ya atau dalil yang ada nggak mendukung ke arah situ. Karena kalau mereka keluar berarti nggak lama ya terjadi kiamat. Waktunya nggak perlu menunggu waktu lama. Ya, yang dimaksud adalah bangsa Turki, bangsa Mongol, bangsa Tatar. Ya, ini kan ya ekspansi bangsa Tatar itu sudah berlangsung ratusan tahun. Ya, ketika pasukan Tatar berhasil menguasai setengah bumi, semenjak itu sampai sekarang waktunya panjang dan kiamat belum terjadi. Berarti bukan mereka. Sementara ayatnya di sini mengatakan kalau Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar dari bendungan itu, apa kata Allah? Waqtarabal wa'dul haq, dan menjadi dekatlah janji Allah yang benar. Artinya itu adalah saat di mana kiamat itu semakin dekat. Ya, jaraknya antara keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dengan turunnya Isa itu dekat. Maka hati-hati kita dari bacaan-bacaan yang mengalihkan ya. Jadi petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mengatakan bahwa ini adalah bangsa Cina dan seterusnya. Nah, mereka masih tersembunyi di satu tempat. Ini menunjukkan akan kuasaan Allah. Ya, di mana teknologi yang maju sampai sekarang belum bisa menyingkap keberadaannya. Keberadaan Dajjal, keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, belum ada satupun yang bisa menyingkap. Baik, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ya. Ini kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang masih tentang tanda-tanda hari kiamat ya, yang besar. Dan juga ada hadis tentang kisah Dajjal, ya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Intinya dari keimanan kepada hari akhir ini hendaknya melahirkan amalan soleh. Siap sediaan kita untuk ya menyongsong kematian
dengan cara yang paling baik, ya, berbekal dengan pahala yang banyak agar kita kelak menerima catatan amalan dengan tangan kanan dan kita tersenyum dengan apa yang kita ya lihat dari catatan amalan kita. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ini mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz atas materinya. Teman-teman sekalian, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ini pembahasan baru ya, baru masuk ke pasal 10 tentang beriman kepada hari kemudian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang sebelumnya, silakan. Ya, Silakan teman-teman. Ada yang menyimak dan tidak memahami, silakan. padang hancur. Ustadz ada yang bertanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa maknanya bila dikatakan seperti ini? Kalau ditanya, apakah beriman kepada hari akhir atau adaan? Apa Tetapi, terputus? Gimana? ya, bila ada yang bertanya mengenai misalnya, apakah kita beriman atau percaya kepada hari akhir dan neraka? Jawabannya kita beriman dan kita mempercayai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan hal-hal yang sudah Allah tetapkan bahwa itu Allah marah, misalnya korupsi, berbohong, dan seterusnya, Ustadz. Dan ini dikatakan artinya dia tidak beriman dengan hari akhir. Kesesuaian atau koneksinya seperti apa ya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, bagus ya pertanyaannya. Memang konsekuensi dari keimanan kepada hari akhir itu hendaknya menjadi rem bagi seorang, menjadi pakem untuk seorang menahan diri dari bermaksiat. Tujuannya ke sana. Eh, tapi bukan berarti seorang yang melakukan maksiat dia nggak beriman terhadap hari akhir. Tapi kita katakan keimanannya terhadap hari akhir itu kurang. Ya, jadi karena kemaksiatan itu atau dosa itu eh, bukti bahwa ya keimanannya itu naik turun. Karena orang yang keimanannya kepada hari akhir itu kuat, ya maka keimanannya akan menjadi rem baginya dari mengerjakan kemaksiatan dan menjadi pendorong baginya untuk mengerjakan amalan soleh. Ya, adapun orang yang jatuh kepada maksiat, ini menunjukkan bahwa keimanannya itu ya merosot, tapi nggak dikatakan dia kafir. Kalau emang dia meyakini, ya, kecuali kalau dia dengan terang mengucapkan, ya, bahwa dirinya nggak beriman, bahwa nggak ada hari akhir, itu baru. Tapi kalau misalnya dia mengatakan saya beriman dengan hari akhir, namun iman saya lemah, saya masih tergoda dengan ya dunia dan maksiat, maka dia dikatakan beriman, cuman imannya nakis, imannya kurang. Gitu ya. Jazakallah khair. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini ada pertanyaan kedua Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. seringkali saya mendengar, membaca bahwa para koruptor dengan bunuh saja maksudnya dan matikan saja. Artinya diberikan saja hukuman Apa mati. gimana? Apakah Tolong diulangi, Bu. perkataan Mohon maaf. seperti itu di Indonesia Ustadz? Ya, gimana? Tadi terputus, Eh, Ibu. ya Ustadz, sebentar Ustadz. Pertanyaannya, apabila
banyak korupsi ini koruptor Ustadz di Indonesia yang ketahuan dan banyak juga pasti yang tidak ketahuan Ustadz. Kemudian ditimpali dengan perkataan masyarakat yang sudah hukum mati saja, eh, matiin atau bunuh saja. Apakah perkataan itu adalah perkataan yang sesuai? Karena kalau korupsi kan dibalasnya tidak dengan membunuh. Mohon penjelasan Ustadz. Jazakumullahu khairan. Eh, Hukum mati bagi koruptor itu kembali kepada keputusan pengadilan, ya. Nah, rakyat misalnya pengen agar koruptor dihukum mati, tapi pengadilan itu akan melihat kepada besaran, ya, korupsinya. Karena di antara tindak kejahatan ada yang memang dampaknya itu luas, ya, eh, sampai kepada kerusakan hutan, timbulnya bencana alam, ya. Apabila dampaknya itu luas, ya, jika misalnya hakim ingin memutuskan eh, bahwa kejahatannya ini sudah lewat batas, ya, sehingga diputuskanlah hukum mati, ya, maka ini kembali kepada ijtihad hakim, ya, tapi nggak mesti semua koruptor itu dihukum mati, nggak, tapi dilihat kepada tingkat kejahatannya. Jadi artinya dalam Islam mungkin aja seorang yang melakukan korupsi itu dihukum mati, tapi ya itu harus dilihat kepada tindak kejahatannya. Kalau memang sampai mengakibatkan dampak yang serius, ya, mungkin hakim itu berijtihad untuk yang satu ini dihukum mati. Misalnya narkoba, narkoba pun juga sebenarnya bukan kejahatan yang eh, artinya hukumannya dipukul rata. Makanya sekarang kan dibedakan antara pemakai dengan pengedar. Kalau pemakai itu direhabilitasi, kalau pengedar itu yang dihukum. Nah, besarannya juga jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, ya, apakah ini cukup dihukum penjara atau harus dihukum mati. Jadi ini kembali kepada ijtihad. Artinya kalau ditanya boleh nggak dihukum mati, ya boleh, tapi nggak bisa juga dipukul rata semua koruptor dihukum mati. Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada lagi teman-teman yang ingin Hmm. bertanya? Mari bertanya secara langsung. Sepertinya sudah tidak ada Ustadz. Mungkin Ustadz Ya, punya kalimat terakhir dan mohon Ustadz menutup kajiannya. ya Bu. Jadi ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, ya, ini pembahasan tentang keimanan terhadap hari akhir ini penting, ya. Karena berita-berita Quran, hadis-hadis Nabi ini berbicara tentang berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang gaib, yang hanya eh, diterima dengan iman. Nah, kita wajib untuk mengimani kalau memang beritanya Quran atau disebutkan dalam hadis yang sahih, dan apa yang disebutkan dalam kitab ini berita-berita yang populer, ya, artinya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Artinya kalau emang itu sahih, maka berita-berita tentang hari akhir itu, ya, hendaknya melahirkan rasa takut, ya, bagi kita, ya, akan yang pertama, ya, kesempatan kita yang mungkin nggak banyak, ya, karena kalau waktunya sudah tidak banyak berarti kesempatan untuk beramal soleh sudah tidak banyak lagi, sehingga hendaknya itu menjadikan kita memanfaatkan waktu yang tersisa, ya, mempersiapkan diri, keluarga, ya, bahwa nggak ada yang lebih penting daripada akhirat kita. Al akhiratu hiyal ula, dan akhirat itulah yang paling utama. Dan seorang nggak mungkin bisa terdorong soleh tanpa dia mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang. Ya, maka saya inginkan kepada ibu-ibu sekalian untuk kita memberikan perhatian khusus kepada pembahasan yang dibahas, ya, tentang keimanan terhadap hari akhir ini, karena dampaknya itu baik bagi kita, bagi
ibadah kita kepada Allah, bagi persiapan kita dalam menghadapi ya dan menyongsong kematian. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.